Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Stephen Malik Akbarimanto, nomor induk mahasiswa 0557971174. Untuk kali ini saya akan menjelaskan terkait pembuatan basis data MySQL sesuai dengan ERD yang kita buat sebelumnya. Oke, di sini juga sama ya, seperti kemarin. Jadi, eh, yang perlu kita lakukan, karena ini perintahnya pakai exam, mohon izin untuk Bapak dosen. Saya memakai Laragon. Sebenarnya sama ya, pakai Exa maupun Laragon, tapi mohon izin pakai Laragon karena udah ada di device saya. Mungkin untuk perlu dihidupkan yaitu MySQL sama Apache-nya. Oke, sudah nyala. Kemudian saya akan membuat basis data MySQL-nya di PHP Nanti saya akan jelaskan juga pakai SQL caranya seperti apa, membuat tabel dokter, pasien, dan administrator. Oke, untuk langkah pertama, karena saya sudah login di PHP tampilannya seperti ini untuk PHP Kemudian untuk cara yang pertama kita membuat master datanya terlebih dahulu. Maksudnya membuat tabel masternya dulu, yaitu dokter, pasien, dan administrator. Oke, kita membuat database namanya database name-nya dulu. Misal kita buat namanya DB rumah sakit atau rumah sakit ya, DB rumah sakit. Kita buat nama database-nya. Ini sudah untuk cara membuatnya seperti itu. Kemudian kita buat eh, administrator. Kita buat tabel administratornya. Kemudian number of column-nya. Mungkin kita butuh 1, 2, 3. Jadi kita butuh 3 tabel saja. Kemudian kita create. Di sini kita memasukkan nama atributnya. Contoh ada ID admin. Ada admin itu tipenya integer, lalu dia itu termasuk primary key. Jadi untuk mengatur primary key-nya ada di sini. Teksnya primary ini langsung pencet go aja. Ya. Berarti ID admin ini termasuk atribut primary key. Kemudian untuk selanjutnya ada waktu jaga. Waktu jaga. Waktu jaga ini bisa tergantung ya. Bisa time atau date time. Boleh mungkin ya. Date time mungkin ya. Oke, sudah. Kemudian ada nama admin. Oke. Nama admin kita pakai varchar. Oke, 100. Jadi untuk karakternya kita buat 100 lah maksimalnya. Biar tidak terlalu panjang. Atau 50 juga. Oke, sudah. Kemudian kalau sudah, untuk yang lain disesuaikan. Ini tak perlu dulu dijelaskan terlalu dalam. Jadi untuk cara pembuatannya, ini nama atributnya. Kalau misal primary kita atur di sininya. Primary. Gitu. Kemudian kita save. Oke. Nah, di sini untuk DP rumah sakit sudah ada tabel yang namanya administrator. Nah, di tabel administrator ada 3 atribut yaitu ID admin, tujakan, dan nama admin. Itu pembuatan tabel di PHP MyAdmin. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita membuat namanya tabel pasien dan pada tabel dokter. Di sini saya membuat contohnya kita pakai SQL aja biar lebih cepat. Kita hapus dulu.
Ini saya sudah membuat. Untuk cara membuat pakai SQL itu ada create table. Nah, create table kemudian diikuti dengan nama tabelnya. Untuk isinya perlu dibuka kurung, kemudian diikuti nama atributnya, ID pasien, integer, dan termasuk primary key. Kemudian ditutup diikuti dengan koma. Ini menandakan bahwa eh, di atribut selanjutnya gitu. Perlu ada koma jika mau eh, membuat atribut lainnya. Nah, kemudian setelah koma di terakhir, lalu diikuti atribut lagi, varchar-nya 100, koma. Jenis kelamin, enum. Enum ini merupakan pilihan, isinya antara L dan P. Jadi isian selain L dan P itu tidak bisa. Nama pasien, ber, eh, tipe datanya yaitu teks. Teks itu ya termasuk ya, bisa lebih banyak daripada varchar. Gitu. Oke, ini untuk caranya, kita copy saja. Kemudian kita juga bisa langsung sekalian create table dokternya. ID dokternya integer dan primary key, nama dokternya varchar, kemudian tanggal lahirnya pakai date, alamat dokter teks, nomor HP varchar 20. 20 ya karena nomor HP itu tidak terlalu panjang ya. Jadi kita batasi 20. Spesialis varchar 50 dan waktu kerja varchar 50. Mungkin kita langsung saja. Nah, ini untuk cara membuat pakai SQL-nya. Seperti ini. Nah, kemudian kita langsung ketik go. Nah, lebih cepat kan ya daripada tadi. Mungkin lebih cepat atau mungkin lebih rumit ya, tergantung dengan kesesuaian masing-masing. Nah, di sini yang kita buat tadi pakai SQL, langsung di dokter sama dokter tanggal lahir udah selesai semua, sesuai dengan di sini. Gitu. Nah, oke. Untuk pembuatannya seperti itu. Jadi ada 3 master datanya sudah terbuat. Kemudian untuk langkah selanjutnya, kita buat eh, tabel yang berelasi. Nah, tabel yang berelasi. Yaitu ada dokter admin, kemudian ada pasien dokter, dan daftar. Di sini saya akan membuat satu terlebih dahulu ya, cara pembuatannya. Kita new, lalu kita coba misal daftar ya. Nama tabelnya daftar, kemudian ada ID daftar, ada admin, dan ID pasien. Di daftar, ID admin, dan ID pasien. Oke, untuk tipenya masing-masing integer ya, karena dia itu termasuk apa namanya? Termasuk foreign key ya. Yang termasuk foreign key ini dan ini. Nanti ada pengaturannya. Jadi sementara kita buatkan terlebih dahulu. Buat primary key. Oke, sudah. Kemudian kita save. Oke, karena sudah terbuat. Kemudian kita coba dulu. Lihat dulu ya. Mungkin kita, oh nanti aja nanti kita lihat. Nah, di sini ID admin dan ID pasien ini kan merupakan foreign key yang mana dia itu terhubung dengan administrator dan juga pasien. Nah, untuk cara menghubungkannya, kita bisa klik dulu checklist 2 ini. Kemudian kita eh, relasin. Oh, langsung ke sini saja bisa. Misal kita eh, beri nama foreign ke admin. Admin dulu ya. Kemudian ini tidak perlu diatur dulu. Ini sebenarnya ada maksudnya. Kalau misal di pairnya tidak boleh delete atau ketika update tidak boleh delete. Ketika update tidak bisa karena ada shieldnya. Nah,
ini ada pengaturannya. Mungkin saya tidak memperdalam itu. Nah, untuk cara pembuatan foreign key sendiri seperti ini. Kemudian kita klik misal ID adminnya ini. Nah, ID admin yang ada di daftar, dia mau berelasi kemana? Nah, database-nya seperti sama. Dia mau berelasi ke administrator dengan kolom ID admin. Dan kita add lagi, misal foreign key pasien. Nah, kita beri sama ya ID pasien. Kemudian kita pilih tabelnya, tabel pasien, dan juga kolomnya ID pasien. Jika sudah, kita tinggal save. Atau bisa di preview SQL-nya bisa. Nah, jadi dia membuat ini tabel-tabel add constraint foreign admin foreign key reference administrator. Nah, ini untuk apa namanya? Untuk pembuatan foreign key sendiri kalau misal pakai SQL. Nah, ini sebenarnya bisa dihilangkan atau ya, no action mungkin ya. Bisa bebas sih sebenarnya. Tapi saya tidak akan menjelaskan terkait itu. Oke, kita lihat dulu struktur datanya. Nah, untuk foreign key sendiri itu biasanya ada namanya kunci yang berwarna abu-abu. Jadi dia itu berelasi dengan tabel lainnya. Nah, kalau yang kuncinya kuning, berarti dia itu termasuk primary key. Oke, mungkin penjelasannya seperti itu. Kalau mungkin terlalu cepat, bisa komen di bawah ya. Oke, untuk selanjutnya, untuk cara kita melihatnya, misalnya kita mau melihat apakah tabel itu sudah berelasi atau belum, itu di sini itu bisa di PHP MyAdmin. Contoh, jadi caranya itu di DB rumah sakitnya, DB-nya diklik, lalu ada desainer ini. Nah, di sini kita lihat bahwasanya di tabel administrator dan tabel pasien itu sudah berelasi. Nah, ini. Nah sih. Nah, kelihatan ya. Jadi tabel daftar tadi sudah berelasi ke masing-masing tabel. Oke. Selanjutnya kita mau buat apa lagi nih? Pasien dokter dan dokter admin. Oke. Sekarang biar lebih mudah kita pakai SQL nih. Biar tidak mengulang seperti tadi. Saya sudah membuat untuk SQL-nya. Lebih mudah sih ya. Foreign key. Nah, ini ID. Foreign key-nya apa? ID pasien, kemudian reference ke tabel mana, lalu kolom apa gitu. Ya. Jadi diikuti tabelnya apa, lalu kolomnya apa. Begitu juga dengan ID dokter ini. Nah, oke, dokter itu termasuk foreign key. Foreign key ID dokter diambil dari ini. Referensinya dari dokter, kemudian kolomnya apa. Ini juga sama ya, seperti ya penjelasannya. Untuk periksa, daytime, dan resep. Ini misal kalau kita pakai SQL. Kita coba nih. Nah, kemudian tabel dokter admin. Nah, dia ada ID admin dan ID dokter. Yang mana ID admin ini berelasi dengan administrator dan ID dokter berelasi dengan tabel dokter. Oke, close saja dan kita ajak go. Nah, sini kita sudah bisa membuatnya nih. Berarti ini tandanya sudah berhasil. Dan coba kita cek di, kita cek dulu ya isinya ya. Nah, untuk isinya sendiri, nah, ya kan? Berarti ini sudah berelasi, bahwasanya dia itu termasuk foreign key, termasuk foreign key. Sebenarnya pas pembuatan tadi itu bisa ya kita pakai index gitu.
Oke, kita cek ini pasien dokter, lalu kita cek dokter adminnya. Apakah sudah berrelasi? Ya, dia sudah berrelasi. Dan di DP rumah sakit, kita bisa coba cek. Nah, ini nih. Nah, mungkin agak bingung ya, jadi disesuaikan sendiri tampilannya. Jadi, ID admin, ID dokter udah berrelasi masing-masing. Kemudian ini juga ID dokter itu berrelasi dengan ini dan ini. Lalu pasien ini dan ini. Nah, seperti itu. Hmm. Oke, untuk pembuatannya seperti itu. Jadi, yang saya jelaskan tadi ya. Jadi, kita bisa membuat tabel sendiri di sini, seperti ini. Kemudian kita bisa membuat tabelnya juga di sini juga bisa di SQL-nya. Mungkin sesuai dengan eh, keinginan masing-masing lebih cepat yang mana. Mungkin kalau saya lebih cepat di SQL, jadi biar mudah ketika ada yang salah. Bisa pakai SQL atau bisa pakai langsung template bawaan dari PHP Mapping-nya. Seperti itu. Mungkin ini tergantung dengan keinginan masing-masing ya. Oke, mungkin itu untuk pembuatannya. Jadi untuk yang pertama saya membuat master datanya dulu, tabel master datanya. Kemudian setelah membuat itu saya membuat tabel yang berelasi, yaitu tiga ini, dokter admin, pasien dokter, dan daftar. Gunanya biar ketika mau berelasi itu tidak terjadi konflik. Nah, makanya untuk cara pembuatan terlebih dahulu itu tabel parent-nya dulu, tabel yang paling utama. Setelah itu diikuti dengan tabel yang berelasi. Oke, mungkin oke, sekarang kita lanjutkan yang tadi. Jadi untuk yang tadi kita kan sudah membuat beberapa tabel ya. Kita sudah membuat beberapa tabel sesuai dengan YRD. Jadi ada 6 tabel yang sudah terbuat. Setelah itu kita itu mau eh, kita mau membuat data manipulation language. Jadi kita mau menambahkan apa namanya? Menambahkan data ke dalam tabel yang kita buat tadi. Oke, sebelum itu kita kasih tahu dulu ya untuk caranya masuk ke terminal MySQL-nya seperti apa. Kalau pakai Laravel itu masuk ke terminalnya, kemudian kita ketik MySQL ini root. Kalau exam itu juga bisa. Jadi kita masuk ke folder MySQL bin root ke MySQL bin-nya. Kemudian diketik MySQL uroot itu sama. Kemudian di sini berarti sudah menandakan dia itu sudah masuk ke dalam MySQL-nya, ya kan? Nah, setelah itu kita harus memakai beberapa database. Nah, jadi misal kita coba ketik ya ini. Nah, ini nggak bisa karena no database selected. Nah, yang perlu kita lakukan adalah memakai beberapa tabel ya. Misal kita pakai DB rumah sakit ini. Use, kelihatan nggak ya? Bukan kelihatan ya. Ah, use DB rumah sakit. Nah, nah ini tadi ya, no database selected. Gitu, apa. Nah, sini kalau misal kita pakai use DB rumah sakit ya, tinggal kita show tables. Nah, baru bisa. Jadi di dalam DB rumah sakit itu ada 6 tabel yang kita buat tadi, ya kan? Oke. Kemudian untuk langkah selanjutnya,
kita mau menambahkan data manipulation language, yaitu menambahkan data administratornya. Nah, untuk menambahkan datanya, mungkin kita di sini ya, pakai ini. Nah, kita langsung copy saja biar cepat. Nah, di sini saya jelaskan in untuk SQL menambahkan datanya itu pakai insert. Jadi insert into, kemudian tabelnya apa? Tabel administrator. Kemudian kita bisa pakai ini, jadi dideklarasikan atributnya, ID admin, waktu jaga, dan nama admin. Bisa juga tidak perlu. Mungkin saya deklarasikan biar kelihatan bahwa dia itu ID adminnya 1, kemudian datamnya ini, waktu jaga, dengan nama admin Budi. Kemudian kita enter. Mohon maaf, ini ada kesalahan karena di budinya itu tidak ada apa namanya petik. Kita ulangi lagi. Nah, nah query oke satu row affected berarti dia sudah bisa menambahkan satu data. Oke, coba kita cek dulu. Kita pakai select all from administrator. Ini nanti saya jelaskan terkait ini. Jadi untuk menampilkan datanya aja. Oke. Jadi untuk administrator itu sudah menambah ya, yaitu ada AD admin, kemudian waktu caranya sekian, kemudian ada nama adminnya. Oke, itu untuk caranya kita memakai eh, CMD ya, SQL di CMD. Mungkin saya akan switch atau langsung ke PHP admin aja, biar lebih mudah. Dan kita exit aja. Oke, setelah itu kita beralih ke PHP admin aja ya, biar lebih mudah. Mungkin saya flashback aja. Jadi untuk cara mengaksesnya perlu ke terminal, kemudian di MySQL root atau ya sesuai dengan usernya masing-masing. Nah, setelah itu di sini sudah pertama ya satu data yaitu yang kita tambahkan di CMD tadi. Yang lainnya juga belum ada. Nah, dan kita beralih di SQL ini. Oke, kita bisa hapus saja. Setelah itu mungkin kita menambahkan beberapa ya. Langsung saja. Nah, pada pasien ini, nah bedanya tadi kan kita mendeklarasikan atribut-atribut tadi. Nah, kita juga bisa tidak perlu dideklarasikan tabel-tabelnya. Nah, tapi kita menyesuaikan dengan posisi atributnya juga. Misalnya 101 ya, di ID pasien, kemudian ini nama pasien, lalu jenis kelaminnya perempuan, kemudian alamat lengkapnya. Dokter juga seperti itu. Jadi disesuaikan dengan atributnya. Kalau disatukan, nah mungkin plus minusnya kalau tidak deklarasikan, itu kalau misal ada yang kurang, contohnya di atributnya itu ada 6, ternyata yang kita isi di sini ada 5, maka yang terjadi adalah konflik. Nggak bisa. Seperti itu. Juga sudah. Nah, untuk pengisiannya pasien dokter tadi ya. Pasien dokter kan dia ada ID-nya, ID pasien sama ID dokter. Jadi harus sesuai dengan ini ya. Oke, kita langsung saja kita jalankan coba. Oke, berhasil. Dan coba kita cek di pasien sama dokter. Ada ya? Oke, juga di sini. Nah, di ID pasien ini yang satu tadi, kalau bisa kita klik. Nah, dia langsung ke sini. ID dokter, nah juga sama. Jadi pasien dokter ini sudah berrelasi.
Bisa dipahami ya sampai saat ini ya. Oke. Kemudian setelah itu eh, kita select ya. Select ya seperti tadi ya. Select all from. Nggak bisa. Nah, kita mungkin coba ya di sini ya. Di sini ada select all from pasien ya. Jadi select all from pasien ini eh, yang biasa ya. Jadi dia select kemudian diikuti all. Berarti dia menampilkan semua isi atributnya, tabelnya. Atribut ini ditampilkan semua. Dan from pasien. Kemudian diikuti dengan tabelnya. Kalau misal kita mau menampilkan contoh, kita mau menampilkan ID pasien sama nama pasien aja, itu bisa. Nah, seperti ini kan. Mungkin yang kita butuhkan cuman dua ini, itu bisa. Gitu. Setelah itu, kita beralih di sini ya. Nah, kita juga bisa menambahkan where, gitu. Bisa menambahkan where. Contohnya nih, select all from berarti ya dia itu mengambil semua ya, mengambil semua data, mengambil ya semua atribut di dalamnya. From tabelnya apa? Where itu di mana, yang mana di mana atribut spesialis itu sama dengan umum. Oke, coba kita jalankan dulu. Nah, nggak ada. Karena di tabel dokter itu nggak ada spesialis umum. Coba kita cek ya. Nah, spesialis yang ada itu adalah bedah. Oke, kita ulangi lagi. Contoh ya. Berarti kita coba ya. Bedah. Jago. Nah, baru ada ya. Jadi where-nya sesuai dengan ini. Kalau misal kita mau mencari sesuai dengan nama dokter juga bisa. Seperti itu. Jadi where itu untuk eh, sintak mencari apa namanya? Seperti apa ya? Bahasanya mungkin saya dilupakan ya. Jadi intinya itu mencari data di mana atributnya seperti apa. Mungkin bisa dipahami ya untuk caranya. Dan juga bisa sih nih. KN mungkin kita eh, apa namanya? Ada dua nih, ada spesialis umum dan juga nama pasiennya apa, nama dokternya. Nah, ini juga bisa disesuaikan sendiri. Jadi ada dua nih pencariannya. Kalau N ya berarti ya harus sama berarti kan. Satu, satu, dan satu. Oke, ada OR dan lain sebagainya ya. Oke, lanjut. Kemudian kita masuk ke join ya. Di sini ada contoh untuk tabel join. Kita copy aja. Nah, jadi kita jelaskan. Jadi select P. P di sini adalah alias ya. Alias. Ya. Kita bisa menambahkan aliasnya. Misal P. Jadi ambil pasien P on PD ID pasien. PD itu berarti ini ya, pasien dokter. Sama dengan PID pasien. Jadi yang pertama pasien dokternya dulu, ID pasien. Kemudian sama dengan PID pasien. PI berarti pasien ya. Kemudian on PDID dokter, kemudian diikuti dengan ID dokternya milik dokter. Ya. Kemudian yang kita,
tampilkan cuma nama pasien di mungkin biar lebih jelasnya gini ya. Kita tampilkan aja semua. Select all from pasien, kemudian select all from apa namanya? Dokter. Oke, biar lebih enak. Nah, di sini kan tampilannya seperti ini ya, pasiennya ini dan ini. Nah, kemudian untuk yang kita join tadi adalah nama pasien dan nama dokternya apa, kemudian resepnya di tabel resep tadi. Nah, itu gunanya kalau kita sudah berelasi ya. Jadi kita bisa mengambil data dari pasien tadi. Karena nama pasien kan ada berada di ini, ya kan? Kemudian ada nama dokter juga berada di tabel dokter. Lalu ada resep di tabel pasien dokter. Nah, untuk memanggilnya ya seperti tadi. Jadi ada selectnya ini, kemudian diikuti join. Berarti dia itu eh, apa ya istilahnya ya join ya bahasanya. Kemudian di join apa? Pasien, tabel pasien yang mana aliasnya P on PD ID pasien, yaitu atribut ID pasiennya pasien dokter. Kemudian sama dengan primary key-nya tabel ini, tabel pasien. Nah, kemudian di join lagi, yang mana di tabel dokter, yang mana eh, pasien dokter ID dokter itu sama dengan primary key-nya dokter, gitu. Jadi di sini ada dua join ya, ada dua join. Seperti itu penjelasannya. Kalau dibingung bisa berkomentar di bawah. Itu penerapan join. Setelah itu kita coba menghitung ya, menghitung jumlah dokter nih. Nanti saya jelaskan. Oke, sini untuk menambahkan apa namanya, menambahkan eh, menjumlah total ya, menjumlah total dokter mungkin ya. Select count jumlahnya apa, berapa datanya. Ini all, kemudian as total dokter. Ini gunanya untuk mengganti nama atribut nanti yang akan tampil ya. From dokter. Kita coba contoh. Nah, total dokternya adalah 1. Karena ya di dalam dokter ini memang datanya cuma 1 ya. Seperti itu. Jadi untuk caranya yaitu select count as total dokter from dokter. Jadi selanjutnya juga ada. Nah, ada juga upper nama admin. Kita coba dulu. Nah, jadi upper ini dia itu membesarkan, ya, membesarkan data nama admin ini. Jadi ya diganti ya untuk tampilannya nanti diganti atributnya, kemudian diikuti tabelnya. Kita coba cek. Nah, nama datanya menjadi Budi. Jadi besar ya. Kalau kalau di aslinya kan Budinya kecil tuh. Nah, besarnya di awal kemudian kecil setelahnya. Nah, fungsi upper dia itu membesarkan semua datanya. Kemudian ada between. Nah, between ini antara lah intinya. Kita coba dulu. Select all from tabel pasien where. Nah, di mana ID pasien itu di antara 100 dan 200.
Oke, kita biar lebih mudah kita select juga nih pasien. Biar ini nggak usah ya. Ini aja. Ada berapa nih? Nah, ada satu. Nah, jadi di antara 100 dan 200 itu ada satu data. Karena memang ada satu data ya. Contohnya kita yang lain nih. Misal di antara 50 dan 150. Tetap ada. Nah, atau di bawahnya nih. Atau di atasnya. 50. Nah, seharusnya nggak ada ya. Jadi di antara 150 dan 200. Itu kalau misal pakai between. Seperti itu. Oke, kemudian kita lanjutkan. Ada lagi kita pakai fungsi like. Nah, kita coba dulu. Ya, untuk fungsi like itu untuk mencari data yang nah, yang mengandung mengandung kata seperti ini. Ini bebas ya, seperti apa. Nah, kemudian diikuti oleh persen ini. Hmm, gunanya persen ini jadi untuk awalan depannya saja ini dokter ini. Dokter, kemudian persen. Kalau misal di tengah-tengah juga bisa ini. Nah, coba cek. Nah, udah. Jadi persen ini adalah yang mengandung dokter di depannya sampai seterusnya. Jadi contoh misal datanya itu ada berapa ya? Ada banyak ya. Dokter Steve, ada dokter Agung, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau misal dia itu ada Kagu, kemudian DR, gini, terandes misalnya, itu nggak bisa. Jadi dia itu cuman mencari data yang mengandung dokter titik. Gitu. Intinya seperti itu. Jadi ini nama depannya, kemudian ini persennya. Kalau misal di tengah-tengah, jadi dikali. Jadi like itu mencari data yang mengandung kata tersebut. Itu penjelasannya. Misalnya untuk fitur search, untuk pencarian ya, sering digunakan. Oke, kemudian kita lanjut ke apa namanya? Group by. Untuk group by sendiri, kita itu pakai uh, order by spesialis. Oke, kita coba dulu ya. Nanti saya jelaskan satu-satu. Oke, untuk group by ini berarti dia itu mengelompokkan, mengelompokkan berdasarkan spesialis. Jadi misal kita itu punya banyak data ya, punya banyak data. eh, Contohnya spesialis itu kan ada beberapa tuh, ada spesialis umum, ada spesialis hmm, bedah, contohnya seperti itu. Jadi dia itu mengelompokkan berdasarkan spesialisnya apa. Kemudian order by ini berarti dia itu menyusun, menyusun tata urutan. Nah, tata urutan. Karena kita itu pakai count, jadi itu urutan terbanyak. Oke, biar lebih cepat mungkin kita hentikan dulu. Oke, kita sudah menambahkan beberapa dokter ya.
Oke, biar lebih mudah tadi. Dia ada dokter anak, ada dokter umum, dan lain sebagainya. Ya, group by fungsinya itu untuk mengelompokkan. Coba SQL tadi. Dan kita coba. Oke, jadi di eh, spesialis dengan jumlah dokternya itu ada dua dokter. Kemudian di bedah itu ada tiga dokter, kemudian jantung ada dua dokter, dan umum itu ada tiga dokter. Nah, di sini untuk grup by ini berarti dia itu mengelompokkan sesuai dengan eh, apa namanya? Mengelompokkan sesuai dengan kelompoknya spesialis. Nah, kemudian order by special ascending berarti dia itu menyusun tata urutan karena dia itu berawalan A dan setelah itu B dan C sampai Z. Jadi urutannya ascending itu dari bawah sampai atas. Oke, setelah itu ya penjelasannya jadi group by sesuai dengan eh, pengelompokan lalu order by tata urutannya ascending atau descending. Oke, kemudian kita mau nyoba update ya, update pasien. Jadi untuk update itu seperti ini ya, scale-nya. Kemudian diikuti tabel pasien, tabelnya apa? Set. Nah, yang kita ubah apa? Alamat pasiennya. Yang mana kita ubah jalan baru. Where ID pasien satu-satu. Oke. Sebelum itu kita coba eh aduh, karena sudah jadi cek di ID pasien satu-satu. Oke. Di sini kan jalan baru nomor 5 nih. Oke, kita ulangi lagi ya. Select all from pasien. Di sini seperti ini. Oke, setelah itu kita coba update ya. Yang awal kan tadi jalan baru nomor 5. Misal kita update jalan baru nomor 10. Ya. Jadi kita mau mengubah alamat pasiennya dengan jalan baru 10. Yang mana tadi itu 5, ya kan? Kita tahu perubahan. Loh, maaf ke enter tadi. Oke. Ini yang awal tadi. Kemudian kita ubah tadi jadi 10. Lalu kita cek dan hasilnya. Nah, jadi jalan baru 10. Nah, untuk penjelasannya, seperti tadi ya. Jadi tabelnya apa, lalu set alamat pasiennya sama dengan kita ubah apa, where. Nah, where ini penting ya, di mana di pasiennya seperti ini. Gitu. Oke. Kemudian kita bisa delete ya untuk caranya delete itu seperti ini. Jadi dia mendelete yang mana ID-nya 1. Untuk sebelumnya, lalu kita select ya. Select pasien dokter. Oke, itu kita copy di sini. Nggak bisa ya. Coba dulu. Oh, wow. From. Oke. Jadi yang awal tadi sebelum dihapus, seperti ini ya. Karena delete from pasien dokter where ID 1, where ID 1 dihapus, kemudian diselect lagi, datanya habis. Nggak ada, hilang. Nah, ini itu ya. Ini itu penjelasan dari saya, karena sudah
semua menerapkan ya, sudah diterapkan semuanya sesuai dengan instruksi dosen. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada penjelasan yang susah atau susah dimengerti atau sulit, ya mungkin bisa diulangi kembali dan dipahami. Oke, terima kasih buat teman-teman sekalian. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.